dulu ya, karena di sini memang banyak orang-orang yang lawan arah. Jadi kalian hati-hati kalau melintas di daerah Roxy Square ini, karena ya emang kayak gitu guys, banyak banget yang lawan arah. Apa kabar kalian semua? Welcome back ya di Romeo Motovlog. Di video kali ini gue lagi jalan-jalan aja siang. Ya bukan siang sih, ini sebenarnya agak lebih ke sore ya. Hey, gue lagi di sekitar stasiun Tanah Abang. Kalau misalkan kalian yang sering lewat sini ya, pasti kalian paham lah jalannya kayak gini. Ya semoga hari ini buat kalian semua ya, penonton dan subscriber gua ngucapin banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian gua nggak bakal bisa nyampe di titik ini ya. Gua nggak bakal bisa semangat kayak gua hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin. Semoga kalian tetap bahagia, tetap ceria hatinya. Apapun yang kalian inginkan bakalan terwujud. Kemudian orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi juga semoga dalam keadaan sehat semua ya guys ya. Karena ya balik lagi, kesehatan itu ternyata lebih penting dari apapun guys. Percuma kita punya banyak duit tapi kita nggak sehat ya. Jadi semua itu harus saling mensupport, baik di uang, kesehatan atau apapun itu ya guys ya. Apalagi masalah hati ya. Kalau kalian hatinya bahagia, otomatis kalian bakalan lebih sehat guys. Tapi kalau misalkan kalian lagi patah hati ya, kemungkinan badan juga mengikuti ya, lemes, letih, lesu, lemah dan kawan-kawannya. Balik lagi semua itu karena otak kita yang bekerja ya, balik lagi karena mindset kita. Jadi kalau misalkan kita mau sehat ya, kita harus berusaha jaga badan dan pikiran kita guys. Ya di keseruan video gua hari ini, wow ini lagi banyak banget lobang-lobang, gua nggak ngerti dah lobang apaan ya guys ya. Di video kali ini gue mau ngebahas yang gue kepending kemarin karena gue terlalu banyak ngoceh ternyata di video gue yang ini yang kemarin. Anjir. Ntar kita lanjut di depan aja guys ya, soalnya ini agak terlalu ramai, nggak enak. Kok ada yang pakai mantel ya? Emang hujan? Oke, di video kemarin gue baru sadar ya kalau misalkan gue ngebahas CBR ternyata viewnya agak sedikit lumayan. Alhamdulillah banget lah ya. Jadi gue hari ini mau bahas CBR lagi dari generasi awal sampai yang terbaru, tapi di bentar dulu ya, tapi di seri yang 150 cc nya aja, karena 2,5 jujur aja gue belum pernah nyoba CBR 2,5 dari yang lama sampai yang terbaru. Jadi gua nggak ada rasanya itu kayak apa dan segala macemnya. Ini emang lagi nggak tahu nih lagi ngerjain apa ya, mungkin pompa-pompa air biar nggak banjir mungkin ya. Gue juga kurang tahu ya. Semangat aja buat orang-orang yang lagi bekerja di situ ya. Salam dari temen-temen gua yang lagi ngeliat video ini. Hehehe. Jadi pas gue bahas CBR ya, rata-rata itu viewnya lumayan banget. Ada yang nyampe 1000, ada yang nyampe yang ratusan, itu beragam ya. Tapi alhamdulillah banget, ternyata banyak yang suka dengan video gue mau roasting, mau review jujur tentang CBR. Dan hari ini gue mau sedikit ngasih informasi tentang Honda CBR yang udah ada di pasaran Indonesia. Yang dari pertama ya, untuk tahunnya gue lupa, nanti bakalan gue tulis di sela-sela video ya. Yang pertama itu gue lihat CBR dulu di sinetron. Kalau misalkan kalian pernah lihat di Indosiar, itu ada CBR yang paling pertama, bentuknya masih mungil. Cuman gue nggak sempet buat nyobain motor itu ya. Jadi gue nggak tahu rasanya kayak apa. Cuman gue nyobain yang versi bajakannya guys. Dulu kan masih ada ya yang bajakannya kayak Verza, kayak baja, kayak pada. Gua itu sempet nyobain yang itu versi bajakannya dan jujur aja ya enak banget. Dan pas zaman itu motor sport emang belum kayak gambot kayak sekarang ya, masih bentuknya itu masih
slim imut kayak gimana gitu. Emang dari dulu emang kayak gitu guys, baik dari Suzuki, dari Yamaha ataupun dari Honda yang ngeluarin yang seri 150 cc pasti rata-rata bentuknya nggak terlalu gede. Tapi emang pas generasi itu motor kayak gitu langka banget guys. Nyampe sekarang pun masih banyak yang nyari ya CBR yang paling pertama itu, kalau nggak salah CBR tipe Thailand ya sebutannya. Cuman harganya emang udah digoreng banget ya, buat yang mulus banget itu wah kayaknya hanya kolektor dan orang-orang tertentu sih yang punya. Habis itu ya keluar lagi juga modelnya masih agak sedikit mirip, cuman beda tipe doang. Karena gua lihat-lihat CBR ini hampir setahunan lebih yang ngeluarin versi terbarunya. Mungkin gara-gara motor agak lumayan middle ke high ya, jadi agak dibatasin produksinya. Beda sama kayak Beat, kayak Vario ya, itu agak lebih sering diproduksi walaupun bentuknya hampir mirip-mirip, cuman berbeda mungkin spesifikasi lebih detailnya. Gua nggak tahu lah ya perbedaan dari Beat lama atau Beat baru, kecuali Beat Carbo sama Beat Inject aja. Ya paling menonjol sih di bentuknya guys. Cuman kalau menurut gua Beat yang paling sempurna sih yang sekarang. Tapi kalau mesin mah tetep bro Beat Carbo gua tiada tara. Ya habis itu muncul CBR juga yang terbaru, yang CBR lokal. Bentar dulu ya, karena di sini memang banyak orang-orang yang lawan arah, jadi kalian hati-hati kalau melintas di daerah Roxy Square ini, karena ya emang kayak gitu guys, banyak banget yang lawan arah. K45 lokal dulu teman gue punya ya, pas gue masih tinggal di Purwokerto punya. Dan asli guys, pada zaman itu ya motor sport fairing itu ya kan memang bener-bener langka ya. Dan gue udah jatuh cinta dari pas temen gue beli guys, karena dulu harganya cukup lumayan, saingan di 150 itu. Dulu ada yang sport fairing, ada Yamaha R15 yang bentuknya masih mirip-mirip kayak R6, itu juga zamannya bagus banget. Jangan dilihat zaman sekarang ya, karena perkembangan teknologi di bidang otomotif itu makin tahun makin berkembang. Jadi ya dari bentuk, dari segala macam itu pasti udah berbeda jauh. Cuman gue naksir CBR itu dari zaman itu guys. Dulu teman gue punya yang liverynya ya Repsol Honda guys, itu bagus banget, apalagi kenceng ya. Kemudian emang motor sport fairing yang udah kelihatan gambot, karena dulu Yamaha juga ngeluarin R15 versi gambotnya. Itu bener-bener manis aja guys, di luar Kawasaki ngeluarin Ninja 2 tak ya. Itu gua dulu pilihannya ya CBR 150 yang itu guys. Cuman karena berbagai faktor gua nggak kebeli, jadi gua cuman pinjem punya temen gua doang. Dan pada zaman itu gua belum kepikiran buat nge-YouTube, jadi nggak ada reviewnya. Tapi kayaknya kalau nggak salah sih kabar terbaru motor itu udah kejual ya. Padahal itu motor wah legend banget. Pokoknya dulu kalau misalkan gua berangkat kuliah, benar-benar dilirik banyak kaum hawa ya, karena emang motor itu ya benar-benar pada zamannya sport fairing sih bisa dihitung jari lah ya di daerah gua. Belum kayak sekarang yang udah rata-rata anak muda itu udah punya banyak penghasilan, daya alhamdulillah lah ya, udah kebeli motor dan segala macamnya. Kemudian pas kayaknya jangka waktu setahun gue lihat yang versi lampu depannya itu dibelah guys. Apa ya namanya, gua agak sedikit lupa ya, K45G atau apa gitu. Jadi dia bedanya badannya lebih gede, kemudian lampu depan itu dibelah. Jadi modelnya itu kayak CBR 1000 cc yang dikeluarin Honda guys, cuman dia versi lightnya ya, versi 150 cc nya, tapi bentuknya hampir mirip, cuman gagahnya ya beda lah ya guys ya, karena emang 1000 sama 150 juga udah beda jauh. Tapi itu nggak terlalu laku karena orang-orang masih lebih suka yang versi pertamanya yang lampunya masih nyatu saat jadi satu. Gue lupa namanya K45G apa lokal gitu. Pokoknya yang pertama seudah yang CBU atau Thailand. Kita udah sampai di Grogol ya. Dan motor itu gue juga nggak sempet nyobain karena emang motornya jarang banget yang lampunya belah dua kayak 1000 cc nya. Jadi gue nggak tahu udah rasa motor itu kayak apa. Dan jujur aja ya, gue pengen banget nyobain nih buat CBR dari seri yang pertama nyampe K45R kan udah biasa lah ya, nyampe yang versi sebelum gua yang fast clip. Kalau yang fast clip sih teman gue juga dulu punya, gue udah nyobain juga. Karena ya dari generasi itu
generasi yang CBR lokal atau CBR G K45G gua agak sedikit siwer ya dengan tipe-tipenya, cuman gua nggak pernah nyobain. Habis itu keluarlah yang fast clip guys, udah gitu bentuknya agak sedikit lebih kecil tapi dia lebih nungging. Kemudian lampunya juga udah keren banget bagian depan ya, tapi gue dulu nggak sempet beli. Itu dulu saingannya sama R15 guys. Kalau misalkan dibandingkan dengan R15 ya kalah jauh lah. Masalahnya lebih manis yang R15 versi V3 nya. Emang itu dulu dua brand saingan ya. Terusan di belakangnya juga ada GSX, jangan dilupakan guys. Tapi emang lebih laris CBR ya, gue nggak tahu sih. Mungkin banyak peminatnya, kekurangannya cuma di bagian klotok-klotoknya doang. Wah ini macet lagi, aduh. Nah habis yang fast clip itu keluarlah guys K45R. Rata-rata orang yang udah beli versi sebelumnya itu menyesal guys, karena lihat bodinya itu udah bener-bener di upgrade full ya, dari yang ramping, kemudian ya pokoknya bisa dibilang kecil lah ya. Macet banget ya. Oh depan lagi dibenerin kali ya. Pokoknya bentuknya ramping terus tiba-tiba berubah drastis dari yang ramping jadi gamut banget kayak punya gue sekarang guys. Dan itu diadaptasi dari kakaknya yang 2,5. Cuman balik lagi CBR yang 2,5 gue belum pernah nyoba sama sekali, dan gue pengen banget sebenarnya. Tapi teman-teman gue juga nggak ada yang punya ya. Ya mungkin lain waktu lah, kalau enggak siapa tahu gue punya rezeki gue bisa kebeli semua seri dari yang terlama hingga yang terbaru kayak yang punya gue sekarang, kemudian yang 250 cc mungkin ya. Kalau misalkan emang rezeki nggak kemana, gue bisa koleksi motor-motor CBR dari versi terlama hingga terbarunya. Yaudah guys, karena ini udah macet banget ya, videonya cukup sekian. Semoga view-nya naik, amin. Karena ya jujur aja kalau misalkan view-nya naik, gue itu lebih semangat banget buat videonya. Ini gue juga udah mau sampai dan udah macet banget. Gue mungkin mau belok kiri aja di depan deh. Yaudah guys, sekian video dari gue ya. Tetap stay tune terus di Romeo Motovlog dengan video-video gue selanjutnya, dan kalian semoga nggak bosen-bosen ya lihat atau denger ocehan gue setiap hari. Tetap stay tune terus guys. Terima kasih.